karyawan ataupun orang yang bekerja kepada perusahaan dibandingkan dengan orang yang merintis usaha sendiri. Karena menurut saya Pak Acun ini berangkatnya juga dari seorang karyawan yang juga saat ini sudah fokus sebagai pelaku usaha, dalam hal ini usaha laundry. Enak mana sebagai karyawan dibandingkan dengan pelaku usaha ataupun bisnis seperti sampean ini? Ya, kalau saya pribadi sih Mas, dibilang enak mana mungkin semua sama-sama enak. Jadi karyawan sendiri enak, jadi pengusaha atau owner dari sebuah perusahaan enak. Terus dibilangin nggak enak, sama memiliki nggak enak juga. Berhubung manajemen kita sudah mulai tertata, misal kayak pembukuan, terus customer yang masuk berapa, terus pengeluaran yang masuk berapa, keuangan yang masuk berapa. Dari situ kita bisa pelajari, Mas. Semisal dari pengeluaran kita terlalu besar. Besarnya di mana sih? Biasanya kita kan bisa melihat. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini mungkin lagi berjuang untuk mencari kerja atau bahkan yang sudah mendapat pekerjaan sebagai karyawan ataupun yang baru merintis usaha, semoga kerjaannya diberikan kelancaran. Dan pada video kali ini saya akan sharing kembali dengan Bapak Acun selaku pemilik Cahya Laundry ya Pak? Duta. Pemilik Duta Laundry yang berlokasi di Kota Malang, tepatnya dekat sama kampus UMM sama kampus Brawijaya. Nah, pembahasan pada kali ini saya akan interview terkait dengan karyawan ataupun orang yang bekerja kepada perusahaan dibandingkan dengan orang yang merintis usaha sendiri. Karena menurut saya Pak Acun ini berangkatnya juga dari seorang karyawan yang juga saat ini sudah fokus sebagai pelaku usaha, dalam hal ini usaha laundry. Nah, Pak Acun, menurut sampean enak mana sebagai karyawan dibandingkan dengan pelaku usaha ataupun bisnis seperti sampean ini? Ya, kalau saya pribadi sih Mas, dibilang enak mana mungkin semua sama-sama enak. Jadi karyawan sendiri enak, jadi pengusaha atau owner dari sebuah perusahaan enak. Terus dibilangin nggak enak, sama memiliki nggak enak juga. Apa itu? Dalam artian gini, kita selaku owner mungkin selalu terbesit di karyawan-karyawan kita atau tim kita, itu mungkin lebih enak bosnya tinggal terima uangnya atau tinggal terima hasil dari kinerja kita, kinerja tim. Cuman sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui atau di luar sana, owner itu tidak cuma fokus di situ aja. Jadi tidak fokus di dalam artian di hasilnya saja. Betul. Mereka banyak tahapan-tahapan yang mereka harus lalui. Misal dalam artian untuk menjaga manajemen karyawan, manajemen keuangan, bagaimana pasar kita akan diterima. Kalau itu sudah terpenuhi, pastinya tugasnya owner sendiri itu untuk mengembangkan sayap. Dalam artian tugasnya, porsi kita yang selama ini skalanya sudah kasarannya kalau untuk laundry segini, ya, baru buka mungkin kita punya target 1 kintal atau 2 kintal. Setiap bulan? Iya, setiap hari Mas. Setiap hari, mungkin setiap hari segitu, itu sudah terpenuhi. Berarti tugasnya owner sendiri itu akan cari inovasi baru. Supaya lebih dari 1 kintal itu. Iya, istilahnya biar perusahaan kita berkembang Mas. Bukan misalnya lebih dari 1 kintal. Lebih 1 kintal itu pasti. Betul. Sudah pasti. Dan kita tinggal cari inovasi gimana sih biar perusahaan kita ini bisa lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Itu tugasnya owner. Dibilang owner enak, enaknya mungkin bagi karyawan. Cuman bagi owner sendiri tugasnya tuh lebih banyak. Kan tidak mengenal waktu gitu ya. Pastinya itu. Cuman kalau manajemen kita itu benar-benar tertata, saya rasa itu pasti bisa lah. Pasti bisa. Kalau jadi karyawan sendiri, mungkin mindsetnya owner tuh gini, cuman kamu enak kerjaanmu selesai, tinggal terima uang. Risiko untuk rugi itu nggak ada. Meskipun kan di pekerjaan itu juga ada tanggung jawab, Mas. Artinya ya contohnya kalau saya bekerja di perbankan itu kan juga ada tugas gimana caranya nasabah saya itu
jangan sampai ada keterlambatan. Kalau ada keterlambatan kan juga itu akibatnya pada perusahaan. Artinya saya juga dikasih tanggung jawab seperti itu, bukan tidak dikasih tanggung jawab. Kalau itu sih semua pekerjaan yang mungkin baru bisa dibilang profesional, mungkin ya Mas ya, Iya. ini kan harus memang bertanggung jawab Mas. Betul. Kerja apa saja, pekerjaan, jangankan sampean dikasih modal sama perbankan atau enggak sama perusahaan untuk mengembangkan perusahaan itu. Katakanlah konkretnya saya sebagai marketing di Iya, perbankan kan saat ini gitu. secara tidak langsung sampean sudah dikasih kuasa penuh. Betul. Kuasa penuh, cuman tanggung jawab sampean itu gimana caranya nasabah ini tidak sampai terjadi manifestasi. Betul. Itu kan. Jadi sampean itu tanggung jawabnya memang harus benar-benar bisa memilih. Dalam artian memilih, oh ini memang benar-benar layak, tanggung jawabnya di situ. Kalau ngomongin tanggung jawab, semua ada tanggung jawabnya, meskipun pekerjaan sekecil apapun. Termasuk pelaku bisnis sendiri ataupun owner. Jangankan sampai pelaku bisnis Mas, buruh tani pun itu harus punya tanggung jawab. Ketika ingin menjadi karyawan atau enggak buruh yang profesional. Ketika kita sudah berada di istilahnya mempunyai titel lah, mungkin kalau sarjana titel lah ya, atau enggak label profesional, saya rasa itu pasti dicari sama semua orang. Atau enggak, misal kita bergerak di bidang buruh, pasti banyak yang pengen memakai jasa kita itu banyak. Sama halnya misal kayak saya laundry, laundrynya ini profesional, cara nyucinya seperti ini, misal sistem kerjanya seperti ini, konsistensinya seperti ini, maka secara tidak langsung orang itu kemungkinan besar akan berbondong-bondong seperti itu. Nah, kalau untuk pengalamannya sendiri, Mas Acun ini kan juga pernah bekerja dulu di perusahaan perbankan, ya, kemudian perbankan dulu, Mas. Sekarang fokus berbisnis seperti itu. Yang Mas Acun rasakan perbandingan antara jadi karyawan dengan pemilik usaha itu bagaimana? Kalau saya rasa ini berdasarkan pengalaman saya, bebannya lebih berat menjadi pengusaha, Mas. Menjadi owner lah. Menjadi owner. Kenapa saya bilang demikian? Soalnya kembali lagi ke depan, owner itu tugasnya banyak, Mas. Nggak melulu kasarannya terima uang. Betul. Tugasnya mungkin kalau masih skala kecil kayak saya ini, masih belum punya divisi-divisi toh. Gimana caranya perusahaan ini berkembang, itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya kita merangkul tim kita, karyawan. Iya, karyawan. Terus mungkin yang ketiga, mengelola keuangan. Manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan. Soalnya perusahaan akan berkembang atau enggak, usaha itu akan berkembang ketika tim kita solid, keuangan stabil, dalam artian pengaturan manajemen keuangannya, marketingnya itu berjalan. Itu akan bisa berkembang, Mas. Ketika ini pada saat kerja dulu, Mas, maksudnya dibandingkan dengan pada saat kerja, cara mengelola keuangan sendiri itu bagaimana kalau Masnya dulu? Ya sebenarnya kalau dari dasar paling mendasar mungkin nggak beda jauh dengan pengelolaan Kalau saya masih terus terang manajemen untuk laundry saya sendiri ini masih belum punya, masih belum tahu. Mungkin cara pengelolaannya mungkin hampir sama dengan mengelola keuangan keluarga. Dalam artian kita mulai dari awal itu sudah menentukan pos-pos mana aja yang harus diisi. Jadi misal dalam kurun waktu 1 bulan kita harus punya target. Semisal goalnya itu yang pengen kita tuju apa? Goalnya itu apa? Perusahaan ini goalnya apa? Apa cuman di sini atau enggak tetap berkembang? Pastinya kan kalau perusahaan-perusahaan itu pengennya berkembang, Mas. Itu. Nah, ketika sudah itu kita sudah bisa menentukan proporsinya apa aja untuk mencapai goalnya ini. Nah, kembali lagi kita kan tadi ngomongin masalah manajemen keuangan ya. Kalau keuangan mungkin saya bagi per hari mungkin, Mas ya. Dari omset hari ini, misal gaji karyawan sekian persen, terus operasional sekian persen, sisanya nanti saya alokasikan ke kas besar. Tuh.
Mungkin Kalau pada seperti itu. saat bekerja Mas yang bisa diceritakan. Ini tadi kan yang disinggung pada saat menjadi owner, pada Menjadi saat owner. bekerja dulu, masa lalu lah Mas. Kalau Enaknya dan nggak enaknya. pada saat bekerja, mungkin kalau masalah keuangan sih hampir sama, Mas. Semuanya Iya, pokoknya. hampir sama kita. Yang penting bisa ngepuskan dulu ketika gajian. Oh iya, saya kerja semisal 26 hari. 26 hari, per harinya kita membutuhkan berapa untuk operasional. Nah, kita bagikan di situ, sisanya mungkin ditabung, mungkin itu sih. Mungkin itu. Terus untuk kalau dibilang enak enggaknya jadi karyawan itu mungkin enaknya kita pas gajian mungkin ya. Akhir Nah, bulan ya iya, Mas ya. pokoknya intinya pas gajian lah. Gajian, bonusan. Soalnya kalau di perbankan yang saya pahami, kita jangan mindsetnya jangan gaji. Jadi Tapi insentif. insentif, bonus lah ya. Bonus. Jadi bonus yang dikejar harus bonus itu. Biar kita tuh mempunyai nilai lebih lah. Maksudnya keuangan yang lebih lah. Soalnya lihat cuma ngandelin gaji pokok, yo habis untuk operasional itu. Dan kurang. Enaknya mungkin itu. Terus enaknya kan nggak begitu mikir terlalu banyak, Mas. Nggak Cuman seperti iya, owner nggak seperti owner. bisnis. Cuman jadi kita mikirin diri kita, gitu target loh. diri kita. Iya, target diri kita sendiri itu. Nggak enaknya mungkin ini saya rasa kemungkinan besar dialami oleh beberapa karyawan mungkin ya. Mereka itu merasa nggak nyaman dengan pressing perusahaan. Betul. Atau enggak reminder dari leader. Dalam garis besarnya mungkin target gitu Mas ya. Pasti mungkin ya target. Menurut panjenengan kenapa di perusahaan dalam hal ini anggaplah di perbankan itu selalu ada target, bahkan targetnya itu ya mungkin kalau secara wajar dalam arti kondisi saat ini itu kadang-kadang tidak targetnya itu terlalu besar seperti itu. Kenapa kalau bekerja di perusahaan itu harus ditarget Mas menurut Samen? Kenapa? Gini Mas, mungkin ini ilmu dari yang saya dapat pada saat bekerja. Ya. Kita memang harus punya target. Bagi saya itu hukumnya wajib. Mengenai kehidupan kita nggak bisa mempercaya. Kita memang harus punya target pencapaian. Mungkin sebagian dari itu. Kalau dari pekerjaan sendiri mungkin target itu biar tujuannya dalam artian perusahaan ini biar berkembang Mas. Kalau kita nggak punya target, perusahaan itu nggak akan berkembang. Berkembang pun mungkin lambat, prosesnya lambat. Dan tidak menutup kemungkinan juga meskipun kita punya target, prosesnya lambat. Cuman paling tidak kalau kita sudah ada target, kita tahu pencapaian kita itu berapa. Betul. Jadi setelah kita tahu titik pencapaian kita berapa, kita harus menyiapkan komponennya untuk mencapai titik itu apa aja. Kita kan harus breakdown di situ. Jadi sama halnya kita akan manjat pohon mangga dan di situ kalau kita mau semisal pohon mangganya itu agak tinggi, kita kan pasti perlu bantuan alat Mas, penunjangnya untuk mencapai ke pohon mangganya ke mangganya lah ya, yang ada di pucuk. Mungkin kita butuh tangga, butuh teman dan lain sebagainya. Tuh. Makanya itu diperlukannya target. Setelah sekarang menjadi owner bisnis laundry ini, apakah kemudian mindset terkait dengan target, pressing dan lain-lain itu sangat berguna diaplikasikan di usaha sekarang? Sangat Mas, kalau saya rasa sangat. Mungkin ini saya dengar selentingan di luar. Jadi kalau dulu sih nggak tahu, sekarang sudah era digital, istilahnya kita mau belajar di mana aja bisa. Betul. Yang penting kita jangan sungkan-sungkan untuk buka Mbah Google lah ya, mungkin di situ. Kalau sekarang masih target itu tetap Mas. Saya sendiri target masih tetap. Tujuannya biar perusahaan kita itu tetap berkembang. Toh semisal mungkin dulu kan enak kalau kita punya usaha sendiri. Mungkin mikirnya pada saat enak kita punya sendiri. Kita mau jalan kemana nggak ada yang ngelarang. Mau libur kayak kita oke. Mau tutup mungkin oke. Mau buka pun. Cuman itu mindset atau enggak habit yang sangat buruk Mas. Usaha itu bukan hal yang main-main sebenarnya. Usaha itu bukan hal yang main-main. Kalau kita memang mau usaha, monggo kita bijaki dengan serius. Jangan setengah-setengah. Kenapa saya bilang seperti itu? Soalnya saya sudah mengalami hal itu.
Saya sudah pada saat itu tahun 2017 pada waktu itu. Mungkin di luar sana mindset-nya kalau kita punya usaha ditutup enak lah, nggak ada yang marah. Betul. Cuman sampai kapan akan terus-terusan berjalan dengan mindset-mindset yang seperti itu? Yang nggak profesional lah, Mas. Iya, Ya. Mas. Baik, terima kasih. Obrolan pada kali ini mudah-mudahan memberikan informasi khususnya teman-teman yang saat ini berjuang sebagai karyawan atau bahkan baru merintis usaha, yang dimana tantangan ataupun target ataupun dari maksud dari target itu sendiri sudah diseringkan sama Pak Acun. Dan terakhir Mas, kata-kata buat para pejuang baik itu karyawan, marketing ataupun karyawan yang lainnya di perusahaan, dan mungkin juga para pelaku usaha yang setara dengan panjenengan, usaha apapun yang baru merintis. Ini ya mungkin untuk karyawan dulu mungkin Mas ya. Kita bekerja itu jangan sampai istilahnya kerja nanggung. Dalam artian nanggung, kita kerja itu harus bersungguh-sungguh dalam artian kita benar pahami sistem di dalam ini itu apa aja. Kalau misal posisinya marketing itu harus apa aja untuk mencapai sebuah target. Itu besar kemungkinan nanti ketika kita sudah keluar dari perusahaan itu ingin merambah di dunia usaha, saya yakin ilmu yang kita dapat dari perusahaan atau tempat bekerja kita dulu itu pasti bisa diaplikasikan. Meskipun itu tidak semuanya. Pasti. Kenapa saya bilang seperti itu? Soalnya saya sendiri sudah merasakan. Kalau untuk pebisnis, baik pemula ataupun yang mungkin masih tetap berjuang walaupun usahanya mungkin peningkatannya tidak terlalu banyak atau signifikan, kata-katanya Mas buat mungkin gini, untuk pelaku-pelaku usaha yang masih sama-sama istilahnya bahasanya teman-teman masih berjuang dalam proses, mari kita perbaiki bareng-bareng. Paling terpenting di segmen manajemennya. Jangan sampai punya mindset manajemen bisa diatur ketika pendapatan kita sudah besar. Itu keliru. Mungkin menurut pemikiran saya berdasar pengalaman sharing saya dengan teman-teman di luar, itu salah. Perbaiki semuanya itu mulai dari hal yang terkecil. Ketika kita mau memperbaiki mulai yang besar, itu makin tidak bisa. Contoh kecilnya, kalau kita memperbaiki manajemen kita dari kecil, kita akan bisa mengevaluasi. Contohnya Mas? Semisal target kita semisal kita baru buka laundry lah, saya mulai 1 bulan 5 juta. Ternyata di bawah target. Betul. Berhubung manajemen kita sudah mulai tertata, misal kayak pembukuan, terus customer yang masuk berapa, terus pengeluaran yang masuk berapa, keuangan yang masuk berapa. Dari situ kita bisa pelajari Mas. Semisal dari pengeluaran kita terlalu besar. Besarnya di mana sih? Besarnya kita kan bisa melihat di situ. Semisal besarnya ini ternyata di deterjen, semisal di laundry. Coba sih semisal pemakaian deterjennya ini agak sedikit dikurangi, cuman yang pastinya jangan sampai mengurangi kualitas dari laundry tersebut. Kebersihan pastinya kan, kebersihan. Coba kita cek di situ. Itu semisal dari keuangan. Nah, semisal dari target pencapaian tonase. Apa tonase? Tonase mungkin kita targetkan 1 bulan 5 ton atau enggak berapa 1,5 ton, itu enggak sampai. Berarti kita tinggal breakdown. Evaluasinya, ternyata customer yang loyal itu masih minim. Berarti PR-nya kita genjotkan nanti marketingnya di sektor yang sekiranya ini kuantitinya banyak. Mungkin di situ. Baik, terima kasih atas seriesnya Mas Acun. Mudah-mudahan usahanya Pak Acun semoga semakin berkembang dan syukur-syukur bisa buka cabang begitu ya Pak Acun. Amin. Dan mudah-mudahan yang menonton video kali ini semoga memberikan informasi yang bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas.